Gina dan Andi berkendara melewati pedesaan untuk mengunjungi keluarga mereka. Suatu malam mereka berada di jalanan desa yang sepi. Saat itulah terjadi badai dahsyat dan ban mobil mereka meletus. Mereka harus meninggalkan kendaraan untuk mencari bantuan. Tapi tak ada apa atau siapapun di sekitar situ. Beberapa saat kemudian mereka menemukan rumah besar tua dan seram yang terbengkalai. Tapi mereka mengecek apa ada orang yang tinggal di sana dan bisa membantu mereka. Mereka tiba di gerbang rumah besar itu. Di papan alamat yang terbuat dari logam tertulis Rumah Teka-teki. Gina dan Andi jadi curiga, tapi mereka sangat butuh tempat berteduh dari badai dan bantuan untuk mobil mereka. Mereka memutuskan untuk masuk, tapi gerbang itu terkunci. Ada papan ketik keamanan digital di pintu dan enggak ada lainnya. Tiba-tiba intercom berbunyi. Sebuah suara berkata, "Jawaban teka-tekiku adalah sandi yang kamu butuhkan untuk membuka gerbang. Aku tidur di siang hari dan terbang di malam hari. Apakah aku?" Kelelawar. Ketika kedua orang itu tiba di pintu, mereka melihat ukiran di sana. "Berhenti di situ, pengembara. Jangan ketuk pintu dulu. Jika ketukanmu lebih banyak atau lebih sedikit daripada seharusnya, kamu akan menyesal. Ini teka-teki keduamu. Aku bilangan ganjil. Jika huruf ketigaku diganti B, artinya badan. Bilangan berapa aku?" Gina dan Andi tahu jawabannya adalah berapa kali mereka harus mengetuk pintu agar terbuka. Kamu bisa bantu mereka cari tahu bilangan yang benar. Jawabannya adalah 7. Mereka harus mengetuk pintu 7 kali. Seorang pelayan tua menakutkan membuka pintu dan membiarkan kedua orang itu masuk. Tiba-tiba pintu tertutup di belakang mereka, lalu lenyap tak berbekas. Nggak ada pintu lain di ruangan yang mereka masuki. Pelayan bilang, "Selamat datang di ajalmu, manusia. Untuk keluar dari rumah ini, pecahkan teka-teki di tiap ruang. Kalau tidak bisa, kamu akan di sini selamanya. Berikut teka-teki ruang ini. Mana pasangan pengantin pria ini?" Jika mereka berhasil menemukan jawabannya, sebuah pintu akan muncul. Kalau nggak bisa, sayang sekali. Kamu lihat bayangan di belakang mereka? Bayangan pengantin wanita ketiga berpegangan tangan dengan bayangan pengantin pria. Mereka saling mencintai. Jadi pasti dia pilihannya. Setelah menjawab teka-teki dengan benar, sebuah pintu muncul di depan mereka. Mereka masuk ruang berikutnya, yaitu perpustakaan. 3 buku jatuh dari rak di depan kaki mereka. Lalu mereka dengar suara pelayan menggema. "Kalian harus membuka salah satu buku ini. Tapi pilih dengan bijak, sebab makhluk apapun yang disebut buku itu akan muncul di perpustakaan ini." Jika Gina dan Andi membuka buku pertama, kadal berbisa akan keluar. Jika mereka buka buku kedua, monster piranha raksasa bergigi setajam pisau cukur akan muncul di perpustakaan. Jika mereka buka buku ketiga, naga napas api akan menyerang mereka. Buku mana yang harus mereka pilih? Karena piranha raksasa adalah hewan air, ia takkan bertahan di darat. Jadi, kedua orang itu harus memilih buku kedua. Pintu perpustakaan terbuka dan mereka masuk ke ruang berikutnya. Ternyata itu ruang makan. Sebuah cermin besar menutup salah satu dindingnya. Tapi ada beberapa perbedaan pada bayangan ruang itu di cermin dibanding ruang sebenarnya. Kamu bisa melihatnya? Tanduk patung rusa di cermin lebih banyak. Dalam bayangan, kamu bisa lihat ada yang bersembunyi di balik tirai. Tapi nggak ada seorang pun kecuali Gina dan Andi di ruangan itu. Dan yang terakhir, di cermin, salah satu piring di meja lain dari piring lain. Tapi di meja makan yang sebenarnya, semua piring sama. Gina dan Andi lapar sekali. Syukurlah, pintu berikutnya yang muncul membawa mereka ke dapur. Di sana ada 3 koki. Koki pertama zombie, yang kedua vampir, yang ketiga manusia. Masing-masing dari mereka membawa kue pie, tapi cuma satu pie yang aman dimakan. Yang mana ya?
Apa kamu lihat serangga keluar dari pai koki zombie? Astaga, pai yang dipegang koki manusia bersinar aneh, kelihatannya bahaya. Jadi mereka harus memilih pai vampir. Karena yang di atas pai itu bukan darah, melainkan saus cherry. Kalau itu darah, pasti sudah dimakan vampir itu. Setelah menjawab teka-teki itu, 2 pintu muncul di depan mereka. Salah satunya tertulis nama Gina di atasnya dan yang lain nama Andi. Pelayan menyelinap di belakang kedua orang itu dan mendorong Gina memasuki pintu Gina dan Andi melalui pintu Andi. Gina terperosok ke dalam lubang dan mendarat di kebun misterius. Tak sengaja dia membangunkan kurcaci kebun yang sedang tidur. Kurcaci sangat marah kepada Gina. Tapi dia setuju membiarkan Gina pergi jika bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Dia menunjukkan kepada Gina 3 rumah jamur kecil dan bertanya yang mana rumahnya. Apa kamu tahu? Apa kamu lihat bunga di topi kurcaci itu? Gagang pintu rumah jamur kedua adalah bunga yang sama. Jadi pasti itu rumahnya. Andi di sisi lain jatuh ke dalam penjara bawah tanah mistis. Penjaga penjara itu adalah raksasa Ogre dan dia sangat senang akhirnya punya tawanan. Tapi dia setuju membiarkan Andi pergi kalau bisa memilih portal mistis yang benar untuk melarikan diri. 2 portal mistis muncul di depannya, masing-masing membawanya ke sebuah ruangan. Dia harus tinggal di dalam ruang pilihannya selama 5 menit. Ruang pertama penuh gas beracun yang akan merobohkannya dalam 4 menit. Dan pintu kedua penuh air. Jika Andi memilih ruang ini, dia harus dirantai ke lantai dengan air yang naik sangat cepat. Di ruang mana cowok itu bisa bertahan? Andi harus memilih ruang pertama. Dia harus mengambil napas dan menahannya selama semenit. Setelah itu dia harus menunggu 4 menit sampai pintu terbuka. Lalu dia bisa kabur. Baik Gina maupun Andi tiba-tiba kembali ke aula setelah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Mereka senang bisa bersama lagi. Di ujung aula ada pintu, dan di depan pintu berdiri seorang penyihir. Dia menaruh 3 tongkat sihir di atas meja di depannya dan bilang, "Kamu nggak perlu melakukan apapun pada salah satu tongkat sihir ini. 1 harus kamu patahkan jadi 2, dan 1 lagi harus lebih pendek dari setengah tongkat." Penyihir bilang mereka cuma bisa menjawab sekali, dan kalau jawaban mereka salah, dia nggak mau membuka pintu. Jadi, apa kamu tahu tongkat mana yang harusnya paling panjang, mana yang harus dipatahkan jadi 2, dan mana yang harus paling pendek? Kamu lihat laba-laba yang menggantung dari langit-langit itu? Mereka gembok pintu berbentuk mirip laba-laba. Mereka pasti sedang memberi petunjuk kepada Gina dan Andi. Sawang tempat laba-laba pertama menggantung adalah yang terpendek. Jadi tongkat pertama harus terpendek. Sawang laba-laba kedua yang terpanjang artinya tongkat kedua harus tetap pada ukurannya. Dan panjang sawang laba-laba ketiga sedang, yang artinya kedua orang itu harus mematahkan tongkat ketiga jadi 2. Penyihir membuka pintu dan Gina serta Andi memasuki kamar tidur. 3 roh melayang-layang di dalam kamar, masing-masing mengaku sebagai pemilik rumah besar itu. Gina tahu cuma 1 dari mereka yang berkata sebenarnya. Siapa dia? Roh wanita tua yang berkata benar. Kenapa? Mari lihat kilas balik. Apa kamu melihat potret yang digantung di dinding aula? Di sana ada potret dari wanita ini. Itu cuma berarti dia dulu salah satu pemilik rumah besar ini. Perhentian berikutnya adalah ruang duduk. Ketika masuk, Andi melihat hal aneh. Apa itu? Sebentuk wajah hilang timbul di perapian. Berikutnya, kedua orang itu memasuki ruang baca. Apa yang begitu aneh di sini? Jari baju zirah ksatria abad pertengahan ini mengetuk-ngetuk pedangnya. Ruang berikutnya adalah kamar tidur tamu. Apa yang aneh di sana? Bola kristalnya menunjukkan seseorang yang terjebak di ruang bawah tanah. Gina dan Andi menengok lantai bawah tanah untuk berjaga-jaga jika memang ada yang butuh pertolongan. Tapi mereka juga harus memecahkan teka-teki lagi untuk masuk.
Ada panel password dan mereka harus mengetik 7 angka untuk membuka kunci pintu. Mereka nggak tahu apa kemungkinan password itu. Untung ada tulisan di dinding dan kata ini tertulis di atasnya. Apa artinya ya? Balikan tulisan itu. Apa yang kamu lihat sekarang? Huruf-huruf itu mirip angka ya. Jadi passwordnya adalah 1837837. Ada 3 orang di lantai bawah tanah yang mengaku terjebak di sana. Tapi cuma 1 di antara mereka yang berkata jujur. Siapa dia? Apa kamu lihat jahitan di siku wanita ini? Dia adalah boneka kain seram. Jadi dia bohong. Dan lelaki ini memiliki cakar, bukannya jari jemari. Dia pasti bisa berubah bentuk atau apa. Lalu pasti orang ini yang berkata benar. Maka Gina dan Andi mengajaknya. Setelah kedua orang itu menjawab teka-teki di tiap ruangan dengan benar, pelayan muncul lagi. Terima kasih pengembara, sekarang kalian bebas pergi. Tapi kalian harus tahu ini. Kami semua yang di rumah ini dikutuk. Jawab teka-teki terakhir ini agar kutukan bisa lenyap. Begitu kami akhirnya bebas, kami akan membantu memperbaiki mobilmu. Lihat aja. Ada 9 orang di depanmu. Salah satu dari mereka adalah monster yang mengutuk kami. Beritahu kami siapa dia. Pria bertanduk 2 yang tersembunyi di rambutnya ini. Dia bukan manusia, dia itu monster. Jill dan Jim tinggal di Amerika Serikat. Suatu hari Jim melakukan perjalanan bisnis ke Eropa. Jill sangat merindukannya, jadi dia menelepon Jim. Dia meminta Jim untuk mengambil foto selfie dan mengirimkannya kepadanya. Jim mengiyakan, tapi Jill marah begitu melihat foto itu. Kamu pembohong. Bagaimana Jill mengetahuinya? Eropa dan Amerika berada di zona waktu yang berbeda. Tapi di foto Jim, saat itu siang hari. Itu waktu Amerika. Dia tidak pernah meninggalkan negara itu. Bisakah kamu menemukan zombie dalam gambar ini? Sebelah sini. Bagaimana dengan Resorski ini? Bisakah kamu menemukan zombie? Halo? Oke, sekarang mari kita lihat apa kamu bisa menemukan zombie di taman hiburan ini. Dia bersembunyi di sini. Bank terbesar di kota dirampok tadi malam. Polisi setempat menyelidiki kasus ini dan menemukan 2 tersangka. Mereka pergi untuk menggeledah rumah orang-orang itu. Petugas melihat sebuah petunjuk dan mengetahui siapa penjahatnya. Bagaimana dia menebaknya? Lihat saja dindingnya. Ada gambar yang sama di kedua rumah. Tapi yang satu ini tergantung terbalik. Mungkin ada simpanan di baliknya. Ketahuan. Seorang guru memiliki 21 pensil warna. 7 merah, 7 kuning, dan 7 biru. Dia perlu membaginya menjadi 2 tumpukan sehingga tumpukan pertama memiliki pensil merah 3 kali lebih sedikit daripada tumpukan kedua. Dan tumpukan kedua harus memiliki pensil kuning 2 kali lebih sedikit dibandingkan tumpukan pertama. Berapa banyak pena biru yang ada di setiap tumpukan? Nol. Sang guru punya 21 pensil, bukan pena. Dapatkah kamu mengatur ulang krayon-krayon ini dan membuat 4 segitiga? Untuk memecahkan misteri ini, kamu harus berpikir di luar kebiasaan. Ini dia jawaban yang benar. Mari kita buat tugas ini sedikit lebih sulit. Coba ambil hanya 2 krayon untuk membuat 2 kotak. Siap untuk melihat hasilnya? Ini dia. Donna pergi ke supermarket dan melihat sesuatu yang aneh. 2 dari wanita ini sedang hamil, tapi salah satu dari mereka baru saja mencuri semangka. Bisa tebak siapa?
Wanita ketiga, dia mengenakan sepatu hak tinggi. Nggak mungkin wanita yang sedang hamil memakai sepatu seperti itu untuk belanja. Kitty terbangun di ruang bawah tanah yang menyeramkan. Dia harus membuka pintu ini untuk melarikan diri. Bisakah kamu menebak urutan yang tepat untuk menekan tombol-tombolnya? Kitty harus membuat kata unlock dari huruf pertama setiap emoji. Maka dia harus menekan tombol dengan urutan sebagai berikut. Unicorn, nose, lobster, onion, cactus, kiss, dan tara. Hari ini adalah hari ulang tahun Casey. Dia membawa kue ke tempat kerja untuk merayakannya bersama rekan-rekannya, Stanley, Gemma, dan Rosie. Casey mengeluarkan kue itu di dapur kantor. Tiba-tiba nenek menelepon dan Casey pergi keluar untuk berbicara. Setelah beberapa saat, Casey kembali dan menemukan kue ulang tahunnya yang berharga di lantai. Dia menanyai semua orang. Stanley berkata, "Aku lagi ngirim email penting, jadi aku nggak lihat dapur. Tapi menurutku pelakunya Gemma, dia cuma pura-pura jadi temanmu." Gemma berkata, "Aku pergi ke toilet untuk cuci tangan. Pas balik, kue itu sudah ada di lantai." Dan Rosie berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku pergi ke seberang ruangan untuk menyalakan mesin kopi. Aku membuatkan cappuccino untuk semuanya." Siapa yang berbohong? Mesin kopinya mati dan semua cangkir kopi kosong. Jadi Rosie yang berbohong. Dia sibuk melakukan hal lain saat Casey pergi. Detektif Bolt sedang makan siang di kafe favoritnya. Dia memandang melalui jendela dan melihat tetangganya, Zelda, bergegas pulang. Mereka berdua tinggal di sebelah kafe. Tiba-tiba Zelda berlari kembali dan menghampiri sang detektif. Tolong aku. Apartemenku dirampok waktu aku keluar. Aku nggak menyentuh apapun. Aku langsung lari ke sini buat nyari kamu." Detektif Bolt pergi untuk melihat TKP. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Jangan main-main Zelda, nggak ada perampokan." Bagaimana dia tahu? Lihat payung ini. Zelda membawanya saat dia bergegas pulang, tapi dia mengatakan kepada detektif bahwa dia tidak menyentuh apapun di TKP. Dia melemparkan barang-barangnya di sekitar ruangan agar terlihat seperti perampokan. Lihatlah sekelompok orang ini. Salah satu dari mereka adalah vampir asli. Bisakah kamu menebak siapa? Si orang kedua. Pria pertama kesulitan untuk meminum minuman berwarna kemerahan ini. Wanita itu mengenakan kostum cosplay. Dan pria di sebelah kanan sedang mengambil foto selfie yang berarti dia terlihat di kamera. Jadi, dia manusia. Jeff menelepon polisi di pagi hari. "Tetanggaku menebang pohon di atas mobilku." Seorang polisi segera datang. "Apa yang terjadi?" "Aku dan tetanggaku bertengkar tadi malam. Waktu aku mau tidur, kulihat dia berdiri di depan mobilku. Paginya, aku keluar mau pergi kerja dan melihat ini. Mobilku memang udah lumayan tua, tapi dia tetap harus bayar ganti rugi atas kerusakannya." Polisi tersebut menanyai tetangga Jeff. Dia berkata, "Jeff memang agak aneh. Dia selalu berusaha memulai pertengkaran tanpa alasan. Aku nggak pernah menyentuh mobilnya. Aku tidur sepanjang malam." Polisi itu memeriksa mobil tersebut dan segera menyadari siapa di antara kedua orang itu yang berbohong. Siapa yang sebenarnya menebang pohon? Bisa tebak? Jeff. Dia menebang pohon dengan kapak ini. Lalu dia menyalahkan tetangganya untuk menagih uang kepadanya. Mike adalah seorang astronot. Timnya terdiri dari 2 orang lainnya. Mereka kembar, Rob dan Bob. Mereka pergi ke Mars selama sebulan untuk mempelajari bentuk kehidupan setempat. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari ini mereka harus kembali ke bumi. Mike pergi untuk menyapa kru kecilnya, tapi dia menemukan 6 orang yang identik di dalam pesawat ruang angkasa. Mike menyadari bahwa orang Mars bisa berubah bentuk menjadi apapun. Siapa yang harus dia bawa kembali ke bumi?
Astronot ini punya 3 jari. Warna rambut orang ini berbeda. Penipu ini lupa memakai telinga manusia. Dan orang ini punya warna mata yang berbeda. Jadi Bob dan Rob yang asli ada di sini. Apa yang salah di sini? Penjaga gawang memegang raket tenis. Selain itu, kenapa mereka pakai 2 bola hoki? Shelly mengunduh aplikasi kencan dengan harapan menemukan cinta baru. Dia menyukai beberapa pria. Mereka mulai mengobrol dan berbagi foto selfie. Ketiga pria tersebut mengaku masih lajang dan tinggal sendiri. Tapi hanya satu dari mereka berkata yang sebenarnya. Bisakah kamu menebak siapa? Pria pertama mengirimi Shelly foto selfie dari kamar mandinya. Dia mengenakan jubah mandi, tapi ada jubah mandi sutra lain yang tergantung di latar belakang. Warnanya pink dan ukurannya kecil. Kenapa ada jubah itu kalau dia tinggal sendirian? Dan pria kedua jelas menyukai perhiasan. Dia memakai cincin di setiap jari, termasuk jari manis. Jadi dia mungkin sudah menikah. Hanya pria ketiga yang jujur. Dan Shelly harus memberinya kesempatan. Seorang penjahat berbahaya melarikan diri dari penjara. Polisi mengejarnya dan jejak itu membawa mereka ke sebuah desa kecil. Mereka menanyai penduduk setempat dan memeriksa ladang. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang petani di ladang jagung. Detektif bertanya kepadanya apakah dia melihat orang asing yang mencurigakan. Maaf, aku tidak fokus dengan yang terjadi di sekitar. Aku terlalu sibuk mengurus jagung. Hari sudah mulai gelap dan aku harus memanennya sesegera mungkin. Detektif segera tahu bahwa orang ini adalah penjahat yang melarikan diri. Kok bisa? Jagung tidak dipanen seperti ini, jadi dia nggak mungkin petani asli. Dapatkah kamu melihat detail yang janggal di sini? Kabel telepon dicabut, dan laptop tidak punya keyboard. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang janggal? Lihat orang ini, gaya memancingnya lumayan aneh. Gimana kalau di sini? Ada yang salah? Wanita ini berseluncur di trotoar. Becky menghadiri reuni SMA-nya akhir pekan lalu. Kehidupan teman-temannya tampak sukses. Ica datang dengan mengenakan pakaian dari merek-merek mahal. Bukan hanya satu, Matilda punya 2 ponsel pintar terbaru. Tom muncul dengan mobil sport mewah dan Berta mengenakan jam tangan mewah. Perhatikan baik-baik teman-teman Becky. Bisakah kamu membedakan siapa yang benar-benar kaya? Oke, yuk kita lihat. Kalau kamu mencermati lebih dekat, Ica tidak melepas label dari pakaiannya. Ini mungkin berarti dia berencana mengembalikannya setelah reuni. Ponsel Matilda palsu. Lihatlah labelnya. Itu hanya tiruan dari merek aslinya. Dan jam tangan Berta jauh lebih besar dari pergelangan tangannya, yang berarti jam tangan itu bukan miliknya. Jadi mungkin Tom adalah orang terkaya di reuni itu. Band favorit Amy datang ke kotanya dan dia sangat ingin pergi ke konser mereka. Amy bertanya kepada ibu tirinya apakah dia boleh pergi, tapi ibu tirinya bilang dia hanya akan mengizinkan Amy pergi jika Amy melakukan beberapa hal untuknya. Hal pertama yang diminta oleh ibu tirinya adalah Amy membawakan air dalam saringan. Untuk melakukannya dengan benar, Amy harus berpikir kreatif. Bisakah kamu membantu Amy mencari cara agar dia bisa melakukannya? Amy perlu membekukan air dan membawa batu es itu dengan saringan. Secara teknis, air yang dibekukan tetap saja air. Benar kan?
Selanjutnya, ibu tirinya meminta Amy untuk memilihkan gaun malam yang sempurna untuknya. Amy melihat ke dalam lemari ibu tirinya dan di sana ada 3 gaun, merah, hijau, dan biru. Lihatlah gambar ini, gaun mana yang harus dipilih Amy? Kalau kamu mencermati dengan seksama, kancing pada gaun biru hampir terlepas. Ada noda cat besar di gaun yang hijau, jadi Amy harus memilih gaun merah. Sebelum Amy sempat membawa gaun tersebut kepada ibu tirinya, wanita itu memasuki ruangan. Dia melihat noda di gaun dan mulai berteriak pada Amy, "Kamu apakan gaunku?" Tapi Amy bilang dia tidak melakukan apa-apa dan cat itu sudah ada di sana saat dia melihat ke dalam lemari. Ibu tirinya meminta Amy untuk menemukan pelakunya. Kalau dia bisa menemukan siapa yang menodai gaunnya, maka Amy bisa pergi ke konser. 3 tersangka utama adalah saudara tiri Amy, Ella, Bella, dan Gabriela. Mereka nggak menyukai Amy, jadi kemungkinan salah satu dari mereka menyiramkan cat pada gaun ibu mereka untuk menjebak Amy. Ketika saudara tiri itu sedang keluar rumah, Amy menyelinap ke kamar tidur mereka untuk mencari pelakunya. Lihatlah kamar mereka ini, tempat tidur pertama milik Ella, tempat tidur kedua milik Bella, dan ranjang ketiga milik Gabriela. Bisakah kamu mengetahui siapa pelakunya? Gabriela pelakunya. Tempat tidurnya adalah yang ketiga di sebelah kiri. Kalau kamu perhatikan lebih dekat, ada seember cat tuh di bawahnya. Emily dan Barbara sedang bersiap-siap untuk keluar. Mereka merias wajah dan menata rambut. Mereka memiliki selera yang hampir sama dan barang-barang mereka terlihat hampir sama juga. Tapi salah satu dari mereka punya lebih banyak uang daripada yang lain. Berdasarkan gambar ini, bisakah kamu membedakan mana yang punya barang-barang mahal? Lihatlah Barbara, bajunya seolah sudah menunjukkannya karena jelas-jelas itu tiruan. Jadi Emily adalah orang yang memiliki barang-barang yang lebih mahal. Harry memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling dunia sendirian. Di pesawat dia duduk di sebelah seorang gadis, lalu dia bertanya dari mana gadis itu berasal. Tapi bukannya menjawab, gadis itu malah menunjukkan 2 emoji di ponselnya. Coba deh lihat gambarnya. Bisa nggak kamu mengetahui dari negara mana gadis itu berasal? Yuk kita lihat, ada gambar setrikaan atau iron dan sebidang tanah atau land. Mungkin dia dari Irlandia? Begitu mendarat di Paris, Harry berjalan-jalan untuk mencari tempat menginap. Dia menemukan sebuah hotel kecil yang manis dan memutuskan untuk masuk ke dalam. Kesalahan besar tuh. Kenapa? Coba lihat jendela di lantai terakhir. Sepertinya ada hantu. Astaga, aku sih bakal cari tempat lain kalau jadi Harry. Setelah menemukan hotel yang lebih baik untuk menginap, Harry memutuskan untuk makan siang. Dia memesan sup bawang khas Prancis, tapi begitu datang, hidangan itu dipenuhi kecoa. Dia menelpon manajer restoran untuk memberitahu mereka tentang kejadian itu. Sang manajer berkata, "Ini tidak bisa diterima. Saya akan cari orang yang melakukan ini dan segera memecatnya." Ada 3 orang tersangka. Juru masak mengatakan bahwa dia menyiapkan sup seperti biasa. Tidak terjadi apa-apa ketika dia memberikannya kepada pelayan. Pelayan mengatakan bahwa dia tidak menyentuh sup tersebut. Dia hanya menyajikannya kepada Harry dan bergegas mengambil pesanan dari meja lain. Manajer juga menanyai petugas kebersihan yang mengatakan bahwa dia telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan kamar mandi dan tidak tahu apa yang diributkan. Bisakah kamu mengetahui siapa yang bersalah? Tidak ada. Lihat sistem ventilasi ruangan itu deh, penuh dengan kecoa. Serangga itu pasti merangkak keluar dari sana dan jatuh ke dalam sup Harry. Ya ampun.
Ada 3 penumpang di kelas bisnis dalam penerbangan internasional menuju Roma. Perhatikan ketiga orang ini. Wanita pertama terlihat berpakaian sangat rapi. Dia mengenakan tas tangan desainer mewah dan sedang mengirim pesan di ponselnya yang mahal. Pria di tengah sedang bekerja dengan grafik saham di laptopnya. Dan pria ketiga sedang menikmati secangkir kopi sambil membaca artikel di Financial Times. Bisakah kamu membedakan mana miliarder yang sebenarnya? Yuk kita lihat, wanita itu mungkin terlihat berpakaian rapi, tapi kalau kamu melihat label di pakaiannya, tertulis 100% polyester. Gak mungkinlah seorang miliarder mengenakan pakaian seperti ini. Pria yang bekerja dengan grafik saham mengenakan sepatu tua yang sudah sobek-sobek. Gak mungkin juga itu pilihan modenya, jadi dia mungkin bukan miliarder. Maka tersisa orang terakhir. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, artikel yang dia baca adalah tentang dirinya. Judul artikelnya adalah Miliarder Baru Dunia. Nah, kita udah nemu orangnya kan? Detektif Smith dipanggil untuk menyelidiki perampokan di museum kota, sebuah berlian yang tak ternilai harganya. Raib dan si pencuri tidak meninggalkan jejak. Setelah menganalisis kamera keamanan museum, Detektif Smith mengumpulkan 3 tersangka. Petugas keamanan, kurator museum, dan seorang pengunjung. Penjaga keamanan mengatakan dia hanya meninggalkan posnya saat jam makan siang dan dia berani bersumpah bahwa berlian itu belum hilang pada saat itu. Kurator museum menghabiskan hari itu dengan memandu tur museum untuk sebuah kelompok asing. Mereka datang untuk melihat berlian di awal tur dan berlian itu masih bersinar terang di tempatnya. Pengunjung tersebut mengatakan bahwa dia hanya mampir sebentar dan bahkan tidak melewati lorong Medzi tempat berlian itu disimpan. Setelah 3 wawancara ini, Detektif Smith menemukan pencurinya. Kamu tahu siapa orangnya? Pelakunya adalah si pengunjung. Pertama, dia tahu persis lokasi berlian di dalam museum. Ditambah lagi, lihat deh, tali yang dia mainkan di tangan kirinya. Detektif Smith menariknya dari balik lengan bajunya dan voila! Berlian itu melekat di sana. Kayaknya dia nggak sempat pulang dan menyimpan berlian itu ya. Julie dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah kabin di hutan. Mereka tiba hari Jumat malam dan menghabiskan malam dengan bermain permainan papan dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat terbangun pada Sabtu pagi, mereka menemukan bahwa ada yang telah mencuri semua persediaan makanan mereka. Kaca pintu pecah, tapi selain itu tidak ada tanda-tanda siapa yang melakukannya. Jadi kelompok ini memutuskan untuk mencari di hutan sekitar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan pelakunya. Perhatikan baik-baik pemandangan yang mereka temui dan lihat apakah kamu bisa menemukan siapa yang telah mengambil makanan mereka. Di sudut kiri itu apa ya? Seperti jejak kaki beruang. Dan bukan hanya satu, melainkan satu keluarga beruang. Oh, dan mereka bahkan meninggalkan bungkus Oreo di tanah sebagai bukti. Iya, beruang-beruang grizzly ini pelakunya. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah yang ditinggalkan. Dia mencoba mencari jalan keluar dari rumah itu, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun, dan di balik pintu ketiga ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke sebuah perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya untuk membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan oleh putrinya. Ketika Sydney kembali, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Tapi saat mengobrol, dia bertanya kepada ibunya kenapa ibunya tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu Sydney berbohong soal perkemahannya di akhir pekan itu. Kok bisa?
Karena Ibu Sydney memang membawakan sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi berkemah, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat giginya. Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai, dan dia percaya bahwa salah satu pesan yang tertulis di tas itu benar. Di tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uang ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau hanya satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Polisi sudah mengincar Pak Burki selama bertahun-tahun, mencoba membuktikan bahwa dia terlibat dalam kegiatan terlarang. Tapi mereka nggak pernah berhasil menangkapnya. Suatu hari, Detektif Lawrence memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Pak Burki. Begitu sang detektif tiba, sekretaris Pak Burki mengatakan bahwa dia sedang melakukan perjalanan bisnis. Sang detektif meminta untuk melihat kantor Pak Burki dan memotretnya. Tapi dia tidak diizinkan menyentuh apapun tanpa surat perintah. Jadi detektif Lawrence kembali ke kantor polisi untuk meminta surat perintah, dan ketika dia kembali ke kantor Pak Burki, dia melihat ada seseorang di sana. Lihatlah kedua foto tersebut dan cobalah untuk mencari tahu apa yang dilihat oleh detektif Lawrence. Lampu meja dimiringkan dan buku-buku berada di tempat yang berbeda. Pasti ada seseorang di ruangan itu, kan? Detektif Lawrence memutuskan untuk menggeledah seluruh ruangan kantor Pak Burki. Di salah satu ruangan dia menemukan ada jejak kaki hingga ke tengah ruangan dan kemudian menghilang. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Astaga! Detektif Lawrence berteriak. Bisa-bisanya dia melarikan diri lagi. Dia mengambil foto ruangan itu dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia menunjukkan foto tersebut kepada detektif lain, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia telah memecahkan kasus ini. Lihatlah gambarnya, bagaimana cara detektif itu memecahkan kasus tersebut. Detektif itu tahu bahwa Pak Burki bisa mengubah bentuk. Ini menjelaskan kenapa jejak kakinya tidak sampai ke jendela. Ditambah lagi, lihat tuh ada makanan burung di lantai. Dia mungkin sudah berubah menjadi burung dan melarikan diri.